Upaya mengidentifikasi korban meninggal dunia maupun luka-luka dalam tragedi Mina dipercepat. Para pejabat Arab Saudi berjanji akan mempercepat proses identifikasi baik korban meninggal maupun luka-luka dengan bantuan pihak terkait dari negara-negara asal jemaah haji. Panitia penyelenggara haji dari berbagai negara antara lain Indonesia, India, Pakistan, dan Turki aktif membantu mengidentifikasi korban luka yang dirawat di beberapa rumah sakit. Diketahui 230 jemaah haji asal Pakistan dilaporkan masih hilang hingga saat ini. على الفور بالسيطرة على الوضع بمنع حركة المشاة باتجاه موقع التزاحم والتدافع وتنفيذ إجراءات إسعاف الحجاج وإنقاذ المحتجزين منهم. Dan untuk mengetahui kondisi terakhir dari ibadah haji, kita akan menghubungi reporter senior Metro TV Saiku Bagowi yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Saiku, ini bagaimana suasana lempar jumroh di tanggal 11 Zulhijjah kemarin? Ya, Maria, 11 Zulhijjah pada hari Jumat tadi malam, saya bersama rombongan bergerak dari Al-Bisya ke Mina, sekitar 2,5 sampai 3 km. Dan dalam perjalanan kami berangkat dari jam 5 sore waktu setempat. Hanya perjalanan membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Tidak ada crowded atau tidak ada keributan yang cukup berarti. Memang kemacetan luar biasa, tetapi alhamdulillah 40 menit kemudian kami bisa sampai di Maktab 112. Di sana kami memang sengaja tidak melempar jumroh terlebih dahulu. Ini menunggu waktu lempar jumroh yang tepat sehingga pimpinan bisa menginstruksikan ada tim advance yang ke lapangan untuk menentukan kapan tepatnya kami bisa melempar jumroh. Untuk menunggu waktu itu kami bermabit dulu di maktab yang disediakan. Kami bermabit atau tinggal sekitar 4-5 jam sebagi katakan melakukan ibadah ritual lainnya. Setelah itu tim advance memberitahukan kepada kami bahwa pada 11 waktu tempat pada malam hari kami bisa bergerak untuk melempar jumroh. Dan alhamdulillah 3 tempat untuk melempar jumroh, yakni di Jumroh Ula, Jumroh Wusto, dan Jumroh Aqobah, kami bisa melaluinya dengan lancar dan aman. Memang ketika kami berjalan, ketika kami memasuki eskalator menuju lantai 3, dari eskalator 1 ke lantai 2 hingga lantai 3, sudah berjaga aparat keamanan yang memberikan jalan, memisahkan mana yang harus dilalui oleh jamaah dari rombongan yang bersangkutan, rombongan jamaah yang lainnya, sehingga ada tertib untuk memasuki lantai ketiga. Di lantai 3, alhamdulillah juga tidak ada keributan yang berarti. Semua jamaah melawan arus itu tidak terlalu banyak, sehingga jamaah ketika melaksanakan lempar jumroh itu berasal dari satu arah ke Jumroh Ula, Jumroh Wusta, dan Jumroh Aqobah itu dengan lancar dan aman. Ini bisa disaksikan juga dengan katakan aparat kepolisian yang selalu berjaga-jaga untuk memberikan jalan kepada para jamaah yang sampai lebih dulu. Dan kemudian bagi mereka yang sudah melaksanakan lempar jumroh untuk diarahkan untuk segera meninggalkan lantai 3 menuju katakan lantai 2 dan turun kembali ke tempat mabitnya. Maria. Saiku, dari insiden Mina kemarin ini ada dugaan ada ketidakdisiplinan dari para jemaah. Nah, bagaimana kondisi jemaah kita saat ini? Apakah masih ada yang tidak disiplin? Ya Maria, memang sebagian besar kita tidak berunding ya. Artinya memang banyak yang saya jumpai di beberapa tempat di luar maktab-maktab yang disediakan. Itu banyak, boleh dikatakan hampir ratusan ribu jamaah yang bermalam di luar tenda-tenda yang disediakan. Memang beberapa hal yang saya temui, mereka menyatakan bahwa mereka boleh jadi semacam haji mukimin. Artinya mereka sebenarnya bekerja di sini kemudian melaksanakan ibadah haji. Ada katakan beberapa saksi seperti yang kemarin saya wawancara, misalnya mereka menyatakan bahwa memang ada aturan yang ketat bahwa pemerintah Saudi telah memberlakukan bahwa mereka yang berhaji tahun ini harus terregister secara rinci. Bagaimana bisa menunjukkan katakan pemonokannya, bagaimana akomodasinya pun dengan cara soal masalah catering. Tetapi memang dari beberapa sebagian jamaah yang ketemu di pinggir-pinggir jalan ini mereka tidak bisa menentukan kepada pemonokannya di mana. Kemudian dari beberapa negara yang lain yang saya temui juga mereka banyak sekali anak-anak yang katakan masih di bawah umur. Mereka masih berusia katakan 5 hingga 10 tahun.
pada malam hari mereka bisa berkeliaran, bisa bermain dengan leluasa di situ. Dan ketika polisi datang katakan untuk memberikan jalan agar katakan sterilisasi jalan lebih longgar, mereka susah sekali. Polisi tidak berdaya untuk bisa menggerakkan mereka berpindah dari tempat yang sudah mereka kapling satu persatu dari sisi kiri maupun sisi kanan, sehingga polisi berkali-kali berteriak, polisi berkali-kali memberikan klakson misalnya, tetapi mereka tetap bergeming, mereka tetap berada di situ, mereka bisa tidur, mereka bisa makan, mereka juga bisa beribadah. Ini memang menjadi hal yang sangat rumit dengan manajemen katakan persoalan orang yang begitu banyak. Mereka dipindahkan sulit sekali, tetapi pemerintah katakan melalui aparat kepolisiannya juga sulit untuk menghardik atau memerintahkan mereka supaya berpindah dari tempat yang telah disterilkan tersebut. Maria. Ya, Saiku, patut disayangkan sekali keadaan seperti itu. Ini lantas bagaimana, Saiku, dengan keberadaan 225 jemaah yang dikabarkan ini belum kembali ke tenda? Mengapa sulit dipantau keberadaan dari mereka ini? Iya, Maria, memang pemerintah telah mengumumkan secara resmi ada 225 jamaah dari reguler yang belum bisa ditemukan pasca kejadian Mina 24 atau 10 Dzulhijjah yang lalu. Tetapi memang kalau misalnya kita runtut satu persatu, bagaimana sebenarnya jamaah yang belum bisa pulang tersesat atau entah misalnya mereka melempar jumroh tersisa dari rombongannya, mereka bisa melapor kepada jamaah yang terdekat untuk bisa memberikan informasi mata kemana, di tenda berapa, sehingga bisa mempermudah petugas-petugas yang siap siaga di semua lini untuk bisa menginformasikan tentang keberadaan masing-masing jamaah. Misalnya di situ ada disebutkan ada beberapa orang yang masih hilang sekitar 225 itu, dan kita misalnya tahu juga ada 6 orang yang masih dinyatakan sakit, yang masih dinyatakan sudah berawat di rumah sakit. Ada beberapa kloter, misalnya ada kloter 14, kemudian ada juga yang dari kloter 61, kemudian ada dari kloter 17 dan sebagainya. Tetapi memang para jamaah ini harusnya bisa memberikan informasi yang proaktif. Ini menjadi penting. Saya juga beberapa kali menerima SMS dari teman-teman terdekat saya, misalnya yang menginformasikan ada beberapa jamaah yang hilang katakan sudah 15 jam lalu. Ini memang harus saya teruskan kepada petugas haji yang bersangkutan, pada otoritas Kementerian Agama untuk bisa memberikan bantuan kepada yang bersangkutan, apakah mereka yang hilang ini untuk segera ditemukan dan apakah inventaris ini cocok dengan 225 orang yang dinyatakan hilang. Kita berharap semoga dalam waktu dekat 225 orang ini bukan termasuk dari mereka yang menjadi korban tragedi Mina 24 September lalu. Maria. Baik, Saiku Bagawi, semoga saja memang itu benar dan kita akan terus tunggu informasi terkininya dari Anda. Saiku Bagawi melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih.